Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Arman. Apa kabar? Semoga kalian berkabar baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di rumah, hindarkan dari kerumunan dan menjaga jarak. Semangat untuk belajar walau kita dipisahkan dengan jarak hingga sampai saat ini. Sebelum saya lanjutkan materi yang lalu tentang kemagnetan, kemarin sampai teori kemagnetan bumi, sekarang saya akan lanjutkan ketiga, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Alhamdulillah kemarin kalian sudah mencoba untuk menjawab latihan-latihan yang diberikan oleh saya melalui YouTube yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu gaya Lorentz. Akan tetapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gaya Lorentz. Kalian mengetahui penemuan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted, jadi mengenai kawat penghantar yang dialiri arus listrik, lalu menimbulkan medan magnet. Nah, bagaimana jika kawat berarus ini berada di dalam medan magnet? Nah, gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Nah, gaya ini mempunyai arah tertentu. Penentuan arah gaya dipengaruhi oleh arah arus dan medan magnet. Metode yang digunakan untuk menentukan arah gaya tersebut dikenal sebagai kaidah tangan kanan, yang diilustrasikan sebagai gambar ya seperti ini, ya seperti ini. Ada di gambar samping itu, iya. Namanya jadi kaidah ini menempatkan ketiga jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah dengan posisi saling tegak lurus. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi besar gaya Lorentz? Nah, untuk mengetahuinya memang kita harus menyimak beberapa materi di belakang ini. Jadi berdasarkan hasil dari kegiatan yang tadi kita lakukan, kita telah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar Lorentz. Besar gaya Lorentz dirumuskan sebagai F sama dengan ya gaya Lorentz sama dengan kuat medan, kuat arus listrik, dan panjang kawat penghantar. Gaya Lorentz diterapkan pada motor listrik dan alat ukur listrik seperti ampermeter, voltmeter, dan multimeter. Yang keempat, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya suatu tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap penghantar. Nah, bagaimanakah proses terjadinya induksi elektromagnetik? Kita memang harus melakukan beberapa kegiatan. Tolong kalian simak, di sini ada teorinya. Michael Faraday ini merupakan ilmuwan yang pertama kali melakukan percobaan untuk membuktikan adanya induksi elektromagnetik. Nah, sampai kalian baca teorinya terus. Nah, yang kedua adalah yang selanjutnya adalah, jadi banyak peralatan sehari-hari yang menerapkan prinsip induksi magnetik seperti dinamo, generator, dan transformator. Di dinamo, generator, tolong baca kalian secara seksama. Nah, selanjutnya transformator atau trafo. Di sini kita berdasarkan prinsip ini, transformator dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step
up dan transformator step down. Nah, transformator step up ya, ini berfungsi menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Jumlah lilitan sekunder pada transformator step up dibuat lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan premier. Akibatnya, tegangan pada pumparan sekunder lebih besar dibandingkan tegangan pada pumparan primer. Yang kedua, transformator step down. Ini berfungsi untuk menghasilkan tegangan listrik bolak-balik yang lebih rendah atau lebih kecil dari tegangan masukannya. Jumlah lilitan primer pada transformator step down lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan sekunder. Ini akan mengakibatkan pumparan sekunder akan menghasilkan tegangan arus bolak-balik yang lebih kecil daripada tegangan masukan. Nah, tegangan dan jumlah lilitan pada transformator memiliki hubungan kebandingan yang dapat kita tuliskan dengan rumus. Ini tegangan sekunder, voltasenya ya, per tegangan primer sama dengan jumlah lilitan sekunder per jumlah lilitan primer. Dan pada transformator ideal, daya listrik yang masuk pada kumparan primer sama dengan daya listrik pada kumparan sekunder. Oleh karena itu diperoleh hubungan kesebandingan tegangan. Jumlah lilitan dan arus pada transformator kita lihat sebagai berikut. Potensiasi trapo dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi penggunaan trapo dapat dilihat dalam proses transmisi energi listrik dari PLN ke konsumen. Seperti yang kalian ketahui bahwa sumber pembangkit listrik biasanya terletak di tempat terpencil dan jauh dari perumahan penduduk. Listrik yang dihasilkan harus ditransmisikan melalui kabel yang sangat panjang agar dapat sampai ke konsumen. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator masih bertegangan rendah. Selanjutnya pendistribusian teknik transmisinya menggunakan metode transmisi tegangan tinggi. Itu ada 2 contoh soal, kalian simak secara baik-baik. Kawat sepanjang dan magnet batang. Kita lanjutkan dulu saja kemagnetan dalam produk teknologi. Kita singgung sebentar. Yang C, nah, magnet sangat bermanfaat dalam produk teknologi. Setelah kita mempelajari sub ini, kalian akan mengetahui bahwa prinsip elektromagnetik dimanfaatkan dalam perubahan kereta Maglev. Tahukah kamu bahwa magnet juga bermanfaat dalam bidang kedokteran? Jadi lakukan kegiatan agar kita mengetahui peranan magnet dalam kehidupan. Kita lihat di sini MRI, Magnetic Resonance Imaging. Tolong kalian baca ya teorinya. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ketiga, kereta maglev. Nah, di situ setelah kita baca teori nanti kalian akan ada kereta maglev ya. Ada uji kompetensi 3. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian melakukan kegiatan latihan, kita masih melanjutkan nanti materi ke bab 7, yaitu bioteknologi. Tetapi kita akhiri saja untuk materi biologi, persiapan kita menjelang ulangan semester ganjil. Sekali lagi Pak Haji sampaikan, ulangan semester ganjil ini materinya sampai pada kalian baca nanti yang kita sudah pelajari
biotek sedikit lagi ya, sampai pengambilan nilai semester ganjil. Saya lihat di depan dulu ya, untuk ulangan semesternya. Sampai kepada bab listrik dinamis 97 yang telah kita pelajari. Nah, materi magnet akan kita lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah masukinya nanti pada semester 2. Untuk pelajaran IPA terpadu untuk sampai 1 semester ini, sekali lagi sampai listrik dinamis. Kita ambil nilai dulu. Nanti kita lanjutkan tentang teori dasar kemagnetan. Jadi tadi biotek. Ini pada prinsip dasar bioteknologi dan penerapan, halaman yang tadi 146. Sekali lagi kita akhiri dulu karena kita kemarin sudah mengevaluasi. Jadi jangan kamu merasa kok dites terus, tidak. Kalian upayakan semaksimal mungkin kemampuan kalian. Yang paling penting kalian jaga kesehatan kalian, karena kalian khusus kelas 9. Insya Allah tahun ini kita masih menunggu apakah seperti tahun-tahun yang lalu ujiannya online. Jadi kita sambil menunggu informasi lebih lanjut. Bahkan untuk semester 2 pun genap, kita juga masih menunggu informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama dari Kota Depok. Sekali lagi kita akhiri materi kita untuk pelajaran IPA terpadu. Mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya lebih semangat lagi, karena kalian di kelas akhir, seperti kakak-kakak kalian yang telah selesai tahun lalu, bisa jadi ujiannya seperti itu masih. Jadi karena baru saja saya juga mengikuti rangkaian tes. Saya sendiri pribadi dites kemarin asesmen kompetensi kepala madrasah, dan saya juga dites tentang pelatihan yang saya ikuti selama 1 minggu di Cisarua, Bogor. Nah, kemarin saya ngambil nilai, jadi mohon maaf sekali lagi tidak ngasih materi. Memang materi kita sudah kita lewati, akan tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, mempersiapkan penilaian semester akhir ganjil ini. Sekali lagi sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan permohonan maaf pribadi saya. Nanti kita lanjutkan ke bab 7 tentang biotek yang akan kita bahas nanti. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.